Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ilham RZJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah project yang di-backer oleh INTR Venture. Project selanjutnya yang di-backer oleh INTR adalah project DAHR. Wah, agak susah bahasa Inggrisnya ini ya. Nah, websitenya ini. Kalau bahasa Indonesianya bacanya DAHR Network Web 3.0 One Stop HR Solutions Marketplace ya. Nah, kita review ya project ini. Kenapa dipilih INTR? Ini karena project yang bagus, project inovasi yang belum ada, merupakan project yang pertama, mungkin baru ada ini. Nah, karena ini merupakan sebuah inovasi kripto pada sebuah HRD ya, HRD penerimaan karyawan, kemudian para pencari kerja ya. Oke, kita review project ini. Nah, di sini ada DAHR Web 3.0 menyediakan One Stop Global Career Data Marketplace, memastikan keaslian, kemudian kepemilikan dan legitimasi data yang dipertukarkan. Jadi ada pertukaran data di DAHR. Ini ada pertukaran data. Ini nanti datanya selain asli, kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Nah, ini Human Relationship Passport terdiri dari personal dan profesional data untuk setiap orang dapat berhubungan, kemudian sharing, bertukar, dan upgrade karir profesional mereka secara aman, transparan, nyaman, tanpa perantara ya, tanpa perantara. Itulah yang berbeda, inovasi yang berbeda. Nah, ini DAHR Web 3.0 ada di sini sebagai penghubung. Nah, ini data owner dimonetize datanya dengan keamanan dan kontrol. Kemudian permintaan datanya, ini peminta datanya dapat mengakses dan membeli data privat dengan smart contract ya, smart contract. Oke, ini kita bahas kenapa perlu ada ini ya, kenapa perlu ada ini. Susah sekali ini disebutin DAHR. Nah, kalau di proses tradisional, rekrutmen tradisional, centralized proses, ini yang pertama ada perantara ya, ada perantara. Nah, perantara di sini itu ada sebuah platform ya, ada sebuah platform. Kan banyak itu platform pencari kerja. Di sini para pencari kerja dan pengusaha yang memberi kerja itu menggunakan platform. Jadi para pencari kerja itu mencari lowongan pekerjaan di platform tersebut. Nah, yang pemberi kerja itu memberikan informasinya di platform tersebut. Nah, di platform itu pemberi kerja, pengusaha itu membayar fee ke platform untuk dapat menginformasikan lowongan pekerjaan. Kemudian ada batasan limitasi, ada batasan waktu atau mungkin batasan posting yang ditentukan. Nah, ini pada proses perekrutan tradisional. Kemudian yang kedua, yang terjadi di tradisional recruitment ini, banyak wawancara itu hanya beberapa jam. Nah, jadi sangat sulit untuk pemberi kerja itu mengetahui informasi yang diinput oleh pencari kerja
itu dengan benar, jadi masih kurang banyak informasi lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahal. Kenapa mahal? Karena para pemberi kerja ini lebih memilih untuk membayar fee ke platform, karena kalau misalkan dia pemberi kerja itu nyari satu-satu pekerja di platform tersebut, mensortir, misalkan dia mencari 5 dari 1000 pencari kerja, itu lebih membutuhkan waktu yang banyak. Jadi para pemberi kerja ini lebih memilih membayar fee kepada platform untuk membeli servis daripada dia harus mencari resumenya satu persatu. Itu yang terjadi di rekrutmen tradisional. Nah, kemudian yang selanjutnya hambatannya adalah yang keempat, banyak hambatan terkait dengan legal, politik, kemudian sumber daya dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, paradox of choice. Ini ada silang, kemudian ada tanda inilah tanda sudah atau tanda centang, silang sama tanda centang. Nah, di sini terjadi kurangnya informasi tentang karir, kemudian pengembangan karir, kemudian jabatan ke depan. Intinya itu ada informasi yang kurang tentang jenjang karir lah. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, maka dibuatlah solusi dengan munculnya ini Decentralized Human Resource Solution, DEHR, DEHR, ya nggak susah-susah, DEHR bacanya, kalau bahasa Inggrisnya susah. Nah, ini perbedaan rekrutmen tradisional dengan menggunakan DEHR tadi itu kan. Nah, di rekrutmen tradisional ini para pencari kerja, resume, personal data, owner, submit resume, kemudian ini pemberi kerja, pengusaha, ini membayar rekrutmen fee kepada platform kerja ini, kemudian yang ini kalau sudah dapat nanti interview ya. Intinya seperti yang saya jelaskan di sini tadi ya. Nah, di DEHR ini permasalahan akan lebih mudah teratasi. Remove intermediate, no cost and barrier information. Nah, menghilangkan ini barrier. Kemudian direct connection and fast access, verified data from job seeker and validator, candidate on their resume and personal data. Ya, benefitnya global scale DEHR network. Benefitnya no middleman, tidak ada perantara ya kan. Tadi kan ada perantara, dengan DEHR ini nggak ada perantara, hilang ini perantaranya. Infinity searching, jadi pengguna DEHR ini bisa mencari para pencari kerja itu ke semua lini, jadi nggak terbatas. Yang ketiga, passive income. Kenapa ada passive income? Nanti saya jelaskan. Disruptive teknologi, jadi dengan adanya teknologi ini tidak malah membuat user itu kesusahan, tapi malah membuat lebih mudah lah intinya. Para pencari kerja dan pemberi kerja itu lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, fast and convenient, intinya cepat lah intinya. Dia dapat mencari
orang yang dibutuhkan mencari pekerjaan itu searchingnya cepat di bawah 60 second ya. Yang keenam, cost efisiensi ya. Ya, dengan adanya ini tentu kita nggak usah bayar, para pencari kerja nggak usah bayar ini, nggak usah bayar fee ke platform. Nah, kalau platform mencari kerja kan itu banyak, itu ada beberapa, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Nah, ini tokenomics-nya, whether token become the next big thing. Ada reward activities, ada token staking, ini governance, forecast data, service, token flow ya. Gimana ini? Nah, ini ada user pencari kerja, ini ada pemberi kerja, pengusaha, ada token pool, der token pool, community pool di sini. Nah, ini ada panah-panahnya. User, ada social activity ke token pool sini, ini makanya panahnya 2 ya. Ada token reward lagi ke sini. Nah, ini token dikirim ke sini, ini validator, ini ada social activity ke sini. Token dikirim ke sini, yang pengusaha mengirim token ke sini, meminta request data user menggunakan service der ini tadi. Dia intinya pengusaha meminta data para pencari pekerja di validator ini kan. Nah, user ini juga mencari kerja ya, makanya dia ada social activity, kemudian di sini dia mengirim token kan. Nah, setelah divalidasi ini pengusaha dapat mendapatkan info user ya. Mendapatkan info user, resume, kemudian data-data tadi yang diperlukan, dapat mengakses ini. Setelah dapat mengakses ini, token dikirim ke sini, berarti intinya pengusaha ini memberi token ke user. Kalau saya lihat dari sini ya, kalau saya lihat dari token flow-nya ini ya, panahnya tokennya ke sini. Nah, setelah itu user ini dari social activity-nya itu dia mendapat reward token dari community pool ini. Ini ada panah token reward ini ke sini. Nah, kalau ini tadi kan dia dari community pool ini tokennya dikirim ke validator, kemudian dari pengusaha kirim juga token ke validator ya. Nah, how to earn der token on der di aplikasi upload resume NKYC, dapat reward, kemudian daily checking. Oh, berarti login juga dapat reward ini, daily checking, referral, kemudian verify your network, daily weekly mission, ada misinya, daily gamification, kemudian staking, dan masih banyak lagi ya. Nanti bisa dicoba ini aplikasi ini, soalnya saya juga belum mencoba. Der roadmap, privat sell Q3 udah lewat ya, Q3 udah lewat ya. Q4 external beta launch 1000 beta tester IDO. Oh, IDO berarti Q4 ya, IDO berarti bentar lagi Q4. Oke, ini timnya ini yang sudah mencoba ya, coba kita lihat Twitternya ya. Nah, ini Twitternya der official. NTR sudah mendukung project ini. Der network is
Distributed Social Network. Nah, ini INTR udah posting di Twitternya bahwa INTR sudah partnership dengan DHR. Oke, itu review dari kita tentang apa tadi, DHR Network ya. Mungkin tidak secara rinci, intinya ya memudahkan para pencari kerja dan pemberi kerja. Selain itu bisa dapat benefit yang banyak ya. Ini tadi benefitnya ini banyak sekali. Nah, perlu kalian pertimbangkan untuk teman-teman yang mau mengikuti DHR ini. Nanti idenya Q4 ya, idenya Q4. Kalian bisa membeli IDO, mudah-mudahan ini ada di Kai Starter ya, di Kai. Oke, itu saja. Kalau kalian pengen bergabung dengan komunitas INTR, bisa join di link deskripsi ya. Bisa kalian join di link deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap profit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.